video ini dibuat karena saya nggak tahu mau cerita sama siapa. Bukan nggak tahu mau cerita sama siapa, tapi kayak pengennya sih ngobrol gitu. Bisa sih kita ketemu sama teman lewat Twitter atau chat line atau segala macam gitu, WhatsApp ya. Cuma pengen ngomong gitu loh, kan susah ya walaupun video call, Zoom segala macam gitu. Jadi yang pengen dibahas di video ini adalah anime yang baru saya, Jujutsu Kaisen. Awalnya tuh nonton ini karena kangen suaranya Nakamura Yuichi. Pas direkomenin ini ngecek seiyunya siapa gitu, oh ada dia gitu. Baiklah, makinlah aku ingin nonton gitu kan. Dan di Twitter itu pernah nulis sampai kalau nggak salah episode 7 atau 8 gitu, sampai situ. Itu sekali duduk langsung nonton 7 episode dan memang tidak mengecewakan gitu. Jadi yang akan dibahas di sini itu pertama animenya dulu, karena emang saya ngikutinnya dari animenya dulu gitu. Animenya tuh aduh gimana ya, parah banget sih, maksudnya kayak sebelum tahu manganya gitu ya, ini tuh pace-nya lumayan sih, maksudnya normal gitu, gak kecepatan, gak kelamaan. Udah gitu bukan shonen banget sih, tapi di packagingnya shonen gitu, padahal sebenarnya enggak juga gitu loh. Isinya sih gelap-gelap juga sebenarnya gitu kan. Terus animasinya ya, sudahlah, bagi yang sudah nonton episode 7 ya kita kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi animasi dia fluktuasi gitu sih, fluktuatif gitu, naik turun. Jadi itu dari episode 1 sampai 7 sampai Ryoeki Tenkai Muryokuso itu bagus banget kan, itu tuh bagus banget kan, pertarungannya juga bagus banget kan. Tapi itu sempat agak turun sampai di yang lawan Mahito ya, ada Nanamin muncul terus lawan Mahito kan. Itu kalau menurut saya disitu agak mama gitu loh animasinya. Masih bisa dimaafin sih, nggak sampai kayak Haikyuu yang leher muter gitu juga, tapi ya kalau dibandingin sama 1 sampai 7 tuh kayak agak menurun gitu. Terus tapi pas mulai dari Kyoto School Art, apa sih itu namanya, yang sekolah, ada sekolah dari Kyoto itu tuh udah mulai naik lagi sih animasinya gitu. Cuma emang naik, tapi nggak sebalas dendam di episode 7 gitu ya. Dan ternyata alasannya adalah sepertinya itu untuk 2 episode terakhir. Itu jujur ya, itu bener-bener pas ending jebret, kalau nggak salah kan itu ending songnya tuh yang Choseini ya, kalau nggak salah yang Give It Back itu kan mulai fade in gitu. Nah itu tuh selesai not terakhir, saya jujurnya langsung tepuk tangan, sumpah itu bagus banget. Mulai dari maksudnya episode 2 terakhirnya itu ya, animasi episode 2 terakhirnya itu mulai dari yang Tomonarinya si Nobara, terus pas mereka Black Flash itu, aduh itu keren banget sih. Sama yang pas ini loh, kutukannya si Eso yang tato di sini, waduh itu keren banget sih. Dan detailnya tuh dapat banget gitu loh, mulai dari yang pergerakan rambutnya Nobara segala macam. Terus Yuji tuh yang pas dia gendong Nobara itu juga dapat banget. Sama ya pas mereka bikin Megumi akhirnya Ryoeki Tenkai. Jadi gini, pas dari setelah episode 7 itu kan saya udah baca manganya ya. Itu di manganya pun udah digambarkan dengan baik gitu ya, Ryoeki Tenkai-nya si Megumi gitu, yang Chimera Garden ya. Nah, tapi terus pas dieksekusi di anime itu gila sih itu. Itu bagus banget sih. Dan Uchida Yuma animasinya tuh ini loh, kayak dia ngorbanin beberapa tempat, tapi terus di beberapa tempat lainnya dia bagus banget gitu loh. Kayak pas sebenarnya agak gimana gitu sih, kayak pas Todo akhirnya keluarin jurus Giuginya itu kan agak gimana gitu sih saya ngeliatnya. Itu di paruh episodenya muncul lah
seseorang dengan mata birunya. Dan pas dia muncul, animasinya membaik 1000%. Ternyata saudara-saudara gitu ya, ternyata difokusin ke dia. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Ganteng Bo gitu, jadi nggak apa-apa juga gitu ya, orang ganteng bebas. Cuma itu sih kalau dari segi animasi tuh dia naik turun, tapi ya nggak apa-apa juga sih gitu. Lagi ya kalau saya sih isinya top A, apa istilahnya, isinya kelas atas semua gitu, ya mau apa yang mau diprotes gitu ya. Apalagi terakhir, ya Allah, dia cuma nongol 1 episode, cuma berapa kalimat, Namikawa Daisuke. Udah gitu dia pakai tone yang jarang lah ya dia pakai. Biasanya kan dia selalu pakai tone-nya Itali, ceria ya, colorful gitu, terus membal gitu. Nah terus tiba-tiba di sini dia pakai suara berat. Baiklah, kita masuk ke manganya. Kita nggak ngomongin manganya, tapi saya ngomongin autornya dulu. Gimana ya? GG itu tipe yang ya kita bisa terima baiknya, kita harus terima buruknya juga gitu. Gimana ya? Kalau dia cerita ini kan story base ya, maksudnya GG itu ingin menyampaikan suatu cerita. Di cerita itu ada tokoh. Jadi selama cerita dia tuh ingin menyampaikan cerita itu seperti ini loh, gitu loh. Ceritanya yang berjalan. Kalau misalkan suatu ketika tokohnya ini mati, ya sudah gitu. Karena toh ceritanya akan terus berjalan walaupun dia mati gitu. Nah beda sama judul lain yang kalau misalkan dia karakter base, misalkan tokoh utamanya itu pusat cerita. Kalau dia mati ceritanya, bukan mati. Kalau dia mati habis ceritanya gitu kan. Kalau ini tuh enggak gitu. Jadi kadang kita jangan terlalu, ya baper sih ya. Saya pun baper gitu. Cuma kadang kita harus tahu bahwa oh GG itu ingin memberitahu cerita itu seperti ini. Jadi jangan berharap GG itu akan sayang nih karakter dimatiin gitu. Masalahnya dia itu suka sama Nanami jadi matiin. Jadi sudah karena tokoh utamanya mati di awal cerita. Jadi itu ya, jadi ya sudah, kita nikmatin saja cerita ini mau dibawa kemana seperti itu. Bahkan sebenarnya ya kalau misalkan kita pindahin sentral ceritanya gitu ya, karena ini story base, itu bisa ke siapa aja gitu. Kayak misalnya kita pindahin nih ke Megumi, itu pun masih masuk akal gitu loh. Kayak misalkan di awal cerita, kalau ini ceritanya tentang seorang anak yang lagi misi sama gurunya mencari jari, itu kan masih masuk akal juga, ya nggak sih? Tapi ini dia ngambil posisi dari kacamatanya Yuji yang anak sekolah biasa, terkait masalah mistis ini gitu loh. Sebenarnya menariknya dari situ, dari story base storyline ini gitu. Jadi kita bisa gali dari banyak sisi kayak gitu. Karena kalau yang saya kalau yang saya lihat gitu ya, ini tuh GG tuh kayak ngasih, ini loh, gue tuh mau bercerita seperti ini loh gitu. Jadi lo ambil dulu yang seperti ininya gitu. Kadang tuh kita suka ingin terlalu detail ya, maksudnya kayak ini tuh sebenarnya mau diapain sih G, itu sebenarnya mau diapain sih G. Itu kalau menurut saya lihat dulu yang dia ingin paparkan gitu loh. Karena kadang kenapa dia tidak jelaskan itu karena memang bukan ke situ maunya dia gitu loh. Kayak sebenarnya saya juga sempat mikir, mempertanyakan gitu loh. Kayak misalkan kok sekolahnya nggak terlalu diceritain ya si Jujutsu Kaisen ini. Kalau BNHA kan jelas ya, sekolah ini mendidik hero-hero muda, ada kelasnya, ada apa namanya tuh, festivalnya, ada pertemuan murid dengan guru gitu kan. Itu benar-benar jelas ini sekolah untuk mendidik hero muda gitu. Nah kok kalau di Koseng ini nggak jelas sih pelajarannya kayak apa, terus guru-gurunya siapa aja, apa aja sih pelajarannya gitu. Kalau sekolahnya sih kelihatan ya seperti apa gitu. Cuma terus kalau misalkan kita pikir lagi, itu apa yang dijelaskan GG di situ tuh udah cukup gitu loh. Dia tuh sudah menjelaskan bahwa sekolah ini tempat berkumpulnya, saya mau bilang dukun,
Shaman-shaman muda yang dikasih misi gitu dengan adanya satu guru pembimbing kayak gitu kan. Sebenarnya itu doang sih yang ingin dia kasih tahu gitu loh. Kalau saya lihatnya seperti itu. Jadi kadang kita nggak usah terlalu digging deep gitu loh, karena memang dia tipe yang ya udah ceritanya meluas aja gitu loh. Nantinya kita akan tahu gitu. Makanya dari situ saya mikirnya kalau Jujutsu Kaisen ini tipe yang mendingan dibacanya per minggu. Maksudnya ngikutin majalahnya, soalnya kadang tuh ada beberapa hal yang bikin gimana gitu. Kita pikir dulu maksudnya apa nih kayak gitu kan. Terus ini nih yang ini mengacu ke chapter yang lalu nih kayak gitu. Nah jadi kita bisa gitu maksudnya gitu. Kalau misalkan kita baca satu buku langsung gitu, itu tuh kayak padat banget sumpah, padat banget. Saya tuh jadi setelah baca satu tankobon gitu ya, itu tuh kayak saya jadi pengen baca GG nulis novel yang kayak gini, yang psychological dark gitu. Saya pengen baca kalau GG nulis novel kayak gitu. Kalau ada ya misalkan yang nonton ini tahu GG pernah nulis cerita kayak gitu, coba deh, saya pengen coba baca gitu. Karena saya kayaknya bakal seru gitu. Tapi kelemahannya GG yang saya sejauh ini dapat gitu, dia lemah di karakter development sih ya. Tapi sejauh ini semenjak selesai Shibuya Arc kalau nggak salah ya, itu udah mulai bagus sih saya ngerasanya gitu. Dan dia tipe yang membuat karakter development itu emang apa ya, cep gitu loh. Gimana sih, kayak kita tuh harus ngikutin dari awal, bukan ngikutin dari awal, maksudnya kayak harus kita pikirin dari awal sebenarnya tuh dia kayak gimana sih gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya Gigi bukannya nggak bisa sama sekali karakter development, cuma dia itu lemah karena karakternya banyak gitu. Dan menurut saya sih emang kayak nggak semua author gitu, dia nggak sih bisa nge-handle banyak karakter sekaligus gitu. Karena tuh jadi kadang tuh saya kalau misalkan dia munculin karakter baru ya, itu saya suka aduh kayak lu ngapain munculin karakter baru gitu. Tapi so far ya yang paling berasa di situ sih. Dan ini tuh shonen ini tuh cerita shonen sebenarnya, cuma yang diambil tuh sisi lain dari shonennya itu gitu. Sekarang bayangin ya, dari chapter 11 itu udah ngomongin soal yang apa yang akan terjadi di chapter Shibuya itu chapter berapa ya mulainya, 100-an ya kalau nggak salah, 90-an 100 kan pas arc itu 90-an ya, mau 90-an 100-an. Itu dari chapter 11 udah diomongin, dia tuh udah bilang nanti 30 Oktober kita akan buat rencana untuk ngurung Gojo Satoru. Itu di chapter 11. Wow gitu loh. Jadi kayak it's a grand scale gitu sebenarnya. Jadi sejauh ini sih Jujutsu Kaisen itu bagus ya. Cuma kita ikutin aja deh maunya author ini kemana gitu. Kayak jangan terlalu banyak berspekulasi, soalnya nanti jadinya sakit hati sendiri gitu. Karena autornya juga kayak gitu orangnya, kayak gitu kan. Saya nggak mau bilang GG nggak bisa karakter development sama sekali sih, walaupun itu yang saya rasain salah satu titik lemahnya Jujutsu Kaisen gitu ya. Karena dia berhasil bikin karakter seorang Gojo Satoru sebagus itu tuh maksudnya ya tidak Geristu gitu. Padahal kan dia udah ciri-ciri Geristu banget, ganteng, tinggi, pinter, cakep, kuat, paling kuat, kaya. Ya kan? Sebenarnya dia udah memiliki karakter ciri-ciri karakter Geristu banget gitu. Cuma dia berhasil untuk men-tone down itu. Nanti saya akan bikin video lagi kayaknya tentang ngomongin Gojo Satoru.
supaya video ini nggak kepanjangan karena saya pengen bleberan banget tuh ngomongin soal Gojo Satoru kayak gitu. Terima kasih banyak untuk yang entah siapa, mungkin ada yang nonton entah ada yang nonton ada tidak. Kalau untuk yang nonton terima kasih karena kepala saya langsung blok kosong gitu. Thank you so much for watching. Bye.